Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Rukun Santa Agnes yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita berkumpul kembali secara online untuk beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam ibadah malam ini kita ingin juga mendoakan keluarga Bapak Felix. Bapak Felix mau bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam keluarga. Marilah kita buka dengan satu lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perenungan kita malam ini diambil dari Yeremia 15 ayat 10 dan 16 sampai 21 mengenai pergumulan Nabi Yeremia, dan Injil Matius 13 ayat 44 sampai 46 mengenai hal kerajaan surga. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan ibadah kita pada malam ini, agar kita pantas dan layak di hadapannya, marilah kita datang ke hadirat Tuhan untuk mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita nyatakan dalam doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perahu Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Hadirlah di tengah-tengah dalam ibadah pada malam ini, di mana kami ingin ketika mendengarkan sabdamu, memperoleh kekuatan bagi iman kepercayaan kami, dan semakin bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai kami. Bukalah hati pikiran kami, berilah kami kemampuan untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Pada waktu itu Yeremia mengeluh, "Celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau telah melahirkan daku. Sebab aku seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Padahal aku tidak menghutangkan dan tidak pula berhutang kepada siapapun. Namun mereka semua mengutuki aku. Apabila aku menemukan sabdamu
maka aku menikmatinya. Sabdamu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk bersenang-senang dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu, aku duduk seorang diri, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya. Maka Tuhan menjawab, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan dikau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari perunggu. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan dikau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan membebaskan dikau. Demikianlah sabda Tuhan, aku akan melepaskan dikau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan dikau dari genggaman orang-orang zalim. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan sertamu dan dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan pertama tadi, kalau kita baca dari awal mengenai riwayat Nabi Yeremia ini, dari sejak dalam kandungan Tuhan sudah memilih dia sebagai nabi untuk menyampaikan firman-Nya. Dalam pergumulannya ia mengeluh mengapa dilahirkan menjadi buah perbantahan dan pencenderaan di tengah-tengah negeri yang umatnya menyembah kepada Baal. Ia seakan-akan seperti orang yang dikejar-kejar, padahal ia tidak menghutangkan dan tidak pula berhutang. Tetapi orang mengutuki dia seperti luka yang tidak pernah sembuh-sembuh. Dan dia juga tidak pernah merasakan kesenangan, seperti orang yang berkumpul dan bersenda gurau. Tetapi dalam pergumulannya itu, apabila ia menemukan sabda Tuhan, maka ia menikmatinya, menjadi kegirangan dan kesukaan hatinya. Dan firman Tuhan kepadanya, siapapun yang kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan haruslah kau sampaikan. Jangan engkau takut kepada mereka, sebab aku menyertaimu. Jadi ia diutus di tengah-tengah serigala, tetapi ada jaminan dari Tuhan untuk menyelamatkan dan membela dia. Kalau kita cermati dari firman ini, Nabi Yeremia ini didatangi langsung atau ada penunjukan langsung dari Tuhan untuk mendapatkan hal kerajaan surga. Sebab hal kerajaan surga itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:34. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil, dua perumpamaan yang disampaikan Yesus mengenai hal kerajaan surga ada persamaannya, yaitu setelah mereka menemukan hal kerajaan surga, keduanya pergi menjual seluruh hartanya untuk mendapatkannya. Tetapi perbedaannya, perumpamaan pertama mereka menemukan dengan tidak sengaja, artinya tidak ada dia mencari, langsung ia menemukan hal kerajaan surga itu. Dan dalam perumpamaan kedua, ia fokus mencari, baru ia kemudian mendapatkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti setelah kita menemukan hal kerajaan surga, semuanya sudah aman-aman saja. Tetapi bila kita ingin menjadi pengikut Kristus, kita harus menyangkal diri, memikul salib kita sendiri, baru dapat mengikuti Kristus. Ada harga yang harus kita bayar. Dalam kehidupan ini, bukan hanya harta saja yang dapat diwariskan, tetapi agama dan keyakinan turut juga diwariskan. Coba kita lihat di sekitar lingkungan kita.
Jika kita dilahirkan di keluarga yang beragama Kristen, anaknya juga Kristen. Kalau dilahirkan di keluarga Muslim, anaknya juga Muslim. Kalau Buddha, anaknya juga Buddha. Tetapi ada di umur tertentu di mana kita sudah bisa memahami dan mengerti mengenai hal yang baik dan buruk, barulah kita menentukan arah kemana tujuan hidup kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah dilahirkan di jalan kebenaran dan keselamatan, seperti pada perumpamaan yang pertama, dan bagi mereka yang belum menemukan jalan kebenaran dan keselamatan, seperti pada perumpamaan kedua, untuk mendapatkan hal kerajaan surga seperti saudara-saudara kita yang lain. Ada harga yang harus mereka bayar. Mereka harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya, dan meninggalkan anak-anaknya. Jadi renungan kita malam ini, kalau Nabi Yeremia dilahirkan dan ditunjuk langsung untuk mendapatkan hal kerajaan surga, kita sendiri dilahirkan tidak bersusah payah untuk mendapatkan hal kerajaan surga. Dan saudara-saudara kita yang lain harus dengan berjuang keras untuk mendapatkannya. Demikian perenungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Marilah kita menyatakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perahu Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa umat. Marilah kita memanjatkan doa dengan penuh harapan kepada Bapa di surga yang selalu siap sedia mendengarkan doa kita. Bagi gereja dan para pemimpinnya, semoga Allah Bapa membimbing kiranya umatnya beserta para pemimpinnya agar karya dan kata mereka selalu sesuai dengan apa yang didoakan dalam roh dan kebenaran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa bersama keluarga Bapak Felix. Keluarga mengucap syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka selama 13 tahun mengarungi bahtera rumah tangga. Dan bagi anak-anak mereka yang masih dalam perkembangan dan menempuh pendidikan, mohon rahmat bimbingan-Mu agar apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai. Dan juga orang tua dari keluarga Bapak Felix, mohon perlindungan dan kesehatan agar lebih mendekat kepada-Mu dan senantiasa bersukacita dalam keluarga. Ya Bapa, kami juga mau berdoa mohon keselamatan jiwa bagi semua keluarga yang telah meninggal, khususnya Bapak Dominikus Turu, Bapak Yunus Tapi, dan Bapak Paul Sending. Tuhan yang Maha Rahim, anugerahilah hidup abadi, kedamaian kekal bagi semua keluarga yang telah meninggal ini. Biarlah mereka beristirahat dalam kedamaian-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga Allah Bapa mengajarkan masyarakat kita berdoa dengan tulus dan rendah hati, bukan dengan maksud pamer.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga Allah Bapa membimbing agar doa kita memurnikan maksud dan cita-cita kita, sehingga selaras dengan cita-cita Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, demikianlah doa-doa permohonan yang meluap dari hati kami. Terimalah doa-doa permohonan kami ini, sebab Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, marilah kita satukan doa-doa seperti yang diajarkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah rukun pada malam ini. Dengarkanlah doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mau berkat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Dengan demikian doa ibadah kita pada malam ini sudah selesai. Syukur pada Allah.